Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 6. Menggantikan Isabel menikah. Selama 1 bulan bekerja di rumah keluarga Isabel, Eliana selalu menahan rasa marahnya atas perlakuan buruk Isabel karena dirinya adalah pelayan di rumah itu. Tapi sekarang, Isabel berani merusak ponsel pemberian dari mendiang ibunya. Eliana jelas tidak akan memaafkan Isabel. Masalah pekerjaan, jika sampai dirinya dipecat, itu tidak masalah. Eliana masih bisa mencarinya di tempat lain. Sekarang, ambil ponselku dari lantai. Cepat! Eliana memerintah Isabel sambil menunjuk ke bawah, memaksa Isabel untuk memungut ponselnya yang sudah rusak di lantai. Hah? Eli gadis jelek, kau berani memerintahku? Atas dasar apa kau berani memerintahku mengambil ponsel jelekmu itu? Bantah Isabel dengan segera. Ia tidak terima dengan tingkah pelayannya yang berani memerintah. Bahkan menunjuk-nunjuk dirinya. Kemarin-kemarin, pelayannya ini terlihat sangat jelek dan lugu. Tapi sekarang, dia berani membentak Isabel. Apa Eli salah minum obat? Obat kesurupan. Ponsel jelek katamu? Tanya Eliana penuh cibiran. Apa kau kurang bergaul sehingga tidak tahu ponselku ini ponsel seperti apa? Karena tingkah Isabel yang sudah keterlaluan, Eliana mengeluarkan semua sifat aslinya sebagai nona kedua di keluarga Lubis, angkuh dan juga sombong. Ia tidak bisa berpura-pura baik lagi di hadapan Isabel. Mendengar ucapan Eliana tentang ponsel itu, Isabel segera menunduk ke bawah dan melihat ponsel Eliana yang berwarna merah muda dengan berlian di sekeliling ponselnya. Walau ponsel itu sudah rusak, tapi Isabel masih bisa melihat modelnya dengan sangat jelas. Itu adalah sebuah ponsel ternama dengan harga sekitar ribuan dolar. Bagaimana bisa pelayan miskin ini mempunyai ponsel sebagus ini? Bahkan aku pun tidak mampu untuk membelinya. Gumam Isabel, terkejut dengan apa yang ia lihat saat ini. Dari mana kau memiliki ponsel seperti ini? Apa kau mencurinya? Tanya Isabel sambil memungut ponsel itu dari lantai. Ia masih tidak percaya dengan barang mahal milik pelayan jeleknya ini. Ponsel pelayannya bahkan lebih bagus daripada ponsel miliknya sendiri. Dasar pencuri kelas kakap, cibir Isabel dalam hati sambil tersenyum meremehkan Eliana. Berikan padaku. Eliana mengambil ponsel dari tangan Isabel secara paksa. Ibuku yang membelikannya. Bagaimana bisa kau menuduhku mencuri ponsel ini? Sikap Eliana masih terlihat angkuh di depan Isabel. Tidak ada lagi gadis lugu dan menjijikan seperti yang terlihat selama 1 bulan ini. Yang ada hanya wanita kusam, namun auranya begitu kuat. Sebelum Isabel merespons, terdengar suara dering ponsel dari meja rias. Isabel segera menoleh ke belakang untuk melihatnya. Awas kau, ancam Isabel pada Eliana sebelum ia beranjak pergi ke meja rias untuk mengambil ponselnya.
Terdengar Isabel berkata kepada orang yang ada di seberang telepon. "Ya, tunggu 5 menit lagi, aku akan segera turun ke bawah." "Tentu saja semuanya sudah siap, kau tak perlu khawatir." "Baiklah." Klik. Isabel segera mengakhiri percakapan mereka. Dari belakang, Eliana mendengar semua percakapan Isabel dengan sangat jelas. "Isabel berbicara dengan kasihnya," tebak Eliana dalam hati. Karena tadi ada cium jarak jauh yang dilakukan oleh Isabel pada orang yang ada di seberang telepon. Eliana tahu, tapi ia tidak peduli. Toh ini bukanlah kehidupannya. "Eli, kali ini kau kumaafkan, tapi lain kali jangan harap," ucap Isabel dengan sinis. Lalu ia mengambil sebuah tas yang ada di bawah tempat tidur. Walau masih ingin membuat perhitungan dengan Eliana, namun sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Isabel harus segera pergi. "Kau jangan khawatir. Aku hanya ingin memberikan ini pada Mama." Isabel menunjuk tas hitam yang ia bawa. Lalu, ia berjalan keluar dari dalam kamar. Tanpa rasa curiga, Eliana membiarkan Isabel pergi. Rasa marahnya membuat ia enggan untuk memedulikan wanita itu. "Terserah sajalah. Toh dia bukan anak kecil lagi yang kemana-mana harus dikawal kan?" ucapnya tidak peduli. Setelah Isabel keluar dari kamar, Eliana menunggunya di sofa yang ada di dalam kamar sambil melihat kondisi ponselnya yang rusak. Ini adalah kedua kalinya ponsel itu rusak. Apa masih bisa diperbaiki? Entah waktu sudah berlalu berapa lama. Eliana sudah bosan menunggu. Namun, Isabel belum juga kembali. Ketika Eliana sedang gelisah dan mondar-mandir di dalam kamar, memikirkan keadaan Isabel, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. "Syukurlah Isabel sudah kembali. Acara harus segera dimulai," ucap Eliana merasa lega. Ia segera berjalan menuju pintu kamar untuk membuka pintu. Ketika Eliana membuka pintu, bukan wajah Isabel yang ia lihat. Akan tetapi, malah wajah Alex dan juga istrinya, Nosi. "Tuan, Nyonya, di mana Nona Isabel?" tanya Eliana dengan polos, sama sekali tidak menyadari raut marah Alex dan istrinya yang terlihat sangat buruk. "Hailey, kau masih bertanya di mana Isabel? Yang seharusnya bertanya seperti itu adalah kami. Di mana Isabel, hah?" teriak Nosi. Ia mendorong kedua bahu Eliana hingga gadis itu terjatuh ke lantai. "Di mana Isabel? Cepat katakan," tanya Nosi lagi, masih dengan suara keras. Nosi begitu emosi mengetahui putrinya kabur dan dijemput oleh seseorang di halaman gedung hotel. Awalnya, Nosi mengira itu bukanlah Isabel. Tapi, mendengar pertanyaan dari Eliana barusan, dia jadi yakin bahwa wanita itu adalah putrinya. Ini merupakan tanggung jawab Eliana, mengawasi Isabel dan memastikan dia baik-baik saja sebelum acara pesta pernikahan itu berlangsung. Tapi sekarang, Isabel sudah pergi. Bagaimana dengan acara pernikahan ini? "Nyonya, apa yang sebenarnya terjadi? Nona Isabel pergi kemana? Bukankah tadi Nona Isabel keluar dari kamar untuk menemui Anda?"
Di mana dia sekarang? Tanya Elyana dengan gugup. Wajahnya terlihat panik dan sangat ketakutan melihat raut wajah Nosi yang menyeramkan. Rasanya wanita tua itu akan segera memakan Elyana hidup-hidup. Tidak, Isabel tidak menemuiku. Kau jangan mengada-ada, sangkal Nosi dengan berkacak pinggang sambil menunduk menatap Elyana yang masih duduk di lantai. Melihat Elyana duduk di lantai dengan termenung, Alex pun tidak tega. Ia segera menarik tangan gadis itu. "Ayo, bangunlah," ucap Alex masih menarik tangan Elyana. "Mengapa kau membiarkan Isabel pergi keluar sendiri?" tanya Alex setelah memastikan Elyana berdiri tegak. "Tadi, petugas keamanan hotel memberitahu kami bahwa dia melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin pergi dijemput oleh seseorang. Dan aku bisa menebak itu adalah Isabel," ucap Alex lagi dengan perasaan hancur. "Mengapa kau bisa memberi dia kesempatan untuk kabur?" tanya Alex lagi, mencoba untuk tenang. Meskipun tetap saja kecemasan itu menguar dari dalam dirinya. "Apa? Kabur?" Elyana terkejut mendengarnya. Ia tidak pernah mengira Isabel akan kabur dari pernikahan ini. Bagaimana ini? Di dalam kamar hotel, Elyana duduk di sofa dengan gelisah. Kepalanya sedikit menunduk. Jemari tangannya terus ia mainkan. Napas pun tidak bisa bernapas dengan lega. Mengapa? Karena Nosi dan Alex meminta dirinya untuk menggantikan Isabel menikah. "Maaf tuan, Nyonya. Saya hanyalah seorang gadis kampung dari keluarga tidak mampu. Sama sekali tidak layak untuk menggantikan Nona Isabel menikah. Nanti yang ada Nyonya dan Tuan malu karena putrinya sejelek saya," ucap Elyana untuk kesekian kalinya, menolak permintaan Alex dan Nosi. "Eli, aku memohon bantuan kamu untuk menyelamatkan nama baik keluarga Danu. Karena jika sampai perjodohan ini dibatalkan, keluarga Danu akan diusir dari kota ini. Anggap saja ini sebagai pekerjaan untukmu. Kami akan memberimu uang $1 juta. Bagaimana?" pinta Alex dengan penuh permohonan. "Hanya 1 tahun saja. Setelah itu, kau boleh mengajukan gugatan perceraian," tambahnya lagi, meyakinkan Elyana. "Eli, kaburnya Isabel itu karena kecerobohanmu. Jika kau bekerja dengan baik, mengawasi Isabel kemanapun dia pergi, ini tidak akan terjadi. Kami pun tidak akan meminta bantuanmu untuk menggantikan posisi Isabel," ucap Nosi dengan tajam. Majikan wanita itu terus saja menyalahkan Elyana karena kaburnya Isabel dari pernikahan ini. Sama sekali tidak berpikir bahwa Isabel pergi karena memang sudah direncanakan sebelumnya. Jika bukan gadis culun ini yang harus jadikan tumbal, lantas siapa? Batin Nosi. Walau Nosi sangat tidak rela pembantu jelek seperti Elyana menikah dengan pria kaya, tapi saat ini mereka tidak punya pilihan lain. Jika pernikahan ini dibatalkan,
keluarga Danu yang akan terkena imbasnya. Eli, aku mohon. Alex berlutut di lantai, memohon dengan merendahkan diri di depan Eliana. Tolong, bantu kami untuk menyelamatkan nama baik keluarga Danu. Berpura-puralah menjadi putri kami dan menggantikan Isabel untuk menikah. Iya, ini semua memang salahku. Dari awal memaksa Isabel untuk menikah. Tapi ini semua aku lakukan demi keluarga Danu. Perusahaan Danu sedang mengalami krisis keuangan. Dan kami punya utang yang sangat banyak pada perusahaan Demino. Solusi yang diberikan oleh petinggi perusahaan Demino ialah dengan menjodohkan putra kami. Tentu bukan karena tidak ada wanita yang mau menikah dengan anak sulung dari Tuan Darwis. Tapi putranya itu tidak ingin menikah dengan wanita manapun. Jadi Tuan Darwis dan aku sepakat untuk melakukan perjodohan. Dan beliau akan membantu masalah keuangan perusahaan kami. Jelas Alex dengan mata yang terlihat basah. Mungkin sebentar lagi pria itu akan segera menangis. Eliana terdiam sesaat. Ia melihat raut kesedihan dari wajah Alex. Ia pun tidak berdaya melihat permohonan Alex yang demikian. Walau Eliana sangat enggan menggantikan Isabel untuk menikah, tapi untuk saat ini, rasanya menikah pun tidak terlalu buruk. Ia bisa bersembunyi dari kakeknya dan tidak perlu lagi menjadi seorang pelayan. Setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya Eliana setuju. Baik, hanya 1 tahun saja kan? Aku akan membantu kalian. Benarkah kau bersedia? Tanya Alex memastikan. Ia masih berlutut di depan Eliana dengan harapan yang sangat besar. Ya, ini demi... Eliana ragu sejenak. Demi uang $1 juta. Iya, aku bersedia menggantikan Nona Isabel untuk menikah demi uang $1 juta. Jawabnya dengan asal. Lantas, apa yang membuat Eliana akhirnya bersedia untuk menggantikan Isabel menikah? Uang. Dirinya sungguh tidak kekurangan uang. Lalu apa? Ayah. Ternyata itu yang membuat Eliana menyetujui permintaan Alex. Eliana tidak tega melihat seorang ayah memohon dan berlutut di hadapannya demi menyelamatkan nasib keluarga juga para karyawan. Hanya itu yang membuat hatinya tersentuh. Baik, aku akan memberimu $1 juta. Sekarang kau bersiaplah, ucap Alex dengan bahagia. Ia segera bangkit berdiri, meminta Noshi untuk segera memanggil penata rias dan membawakan gaun cadangan untuk dipakai oleh Eliana. Di sebuah hotel tempat acara berlangsung, Eliana dengan didampingi oleh Alex dan juga Noshi berjalan di atas karpet merah menuju altar. Diiringi alunan musik yang sangat merdu, mereka menghampiri mempelai pria yang sudah ada di sana bersama dengan keluarganya. Ketika langkah demi langkah Eliana berjalan menghampiri mempelai pria,
Alangkah terkejutnya ia ketika melihat wajah pria tersebut. Pria itu memiliki wajah tampan yang nyaris sempurna. Postur tubuhnya yang tinggi dan tegap dibalut dengan setelan jas yang sangat pas di badan, memperkuat aura ketampanannya. Namun, tiba-tiba langkah Eliana terhenti. Jantungnya berdegup kencang dan keringat mulai membasahi punggungnya. Apakah itu David? Gumam Eliana dengan perasaan tidak tenang. Eliana yang saat ini memakai tudung pengantin yang menutupi seluruh wajahnya sedikit menghalangi jarak pandang pada pria tersebut. Tapi sepertinya itu sungguh David. Bagaimana ini?